Ya, salam Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat pagi. Sekali lagi salam. Haleluya, puji Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan masih memberikan napas yang begitu sempurna. Pagi hari ini dari malam hari hingga pagi hari adalah suatu kasih karunia yang luar biasa. Ada banyak cara ya. Dikala kita mungkin malam semangat, kita datang ibadah ya. Ternyata Tuhan mengizinkan ini terjadi sebagai suatu ujian kecil di dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap setia datang kepada Tuhan? Hari ini ya, seluruh muka bumi memuliakan Tuhan karena hari perhentian. Ya. Bagi orang lain seberang sana mungkin wajib ya, katakan hari-hari tertentu wajib. Tapi bagi kita orang percaya bahwa kita harus bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang baru di mana Tuhan masih bekerja buat kita. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita memulai peribadatan kita kepada Tuhan, saya persilakan untuk ditampilkan warta sepekan. Puji Tuhan, demikian warta sepekan. Saya ucapkan selamat datang mungkin bagi Bapak Ibu. Kalau saat pagi hari ini ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, saya ucapkan selamat datang, selamat kita memuliakan Tuhan ya. Dan sebagai tambahan pengumuman sekaligus saya sampaikan, selesai ibadah ini hanya mungkin sekitar 10 atau ya sekitar 10 menit lah. Saya undang Bapak Ibu ya, terutama pengurus-pengurus pos pelayanan ya, untuk tinggal sejenak. Kami dari panitia pembangunan mengundang Bapak Ibu untuk merumuskan bagaimana kelanjutan untuk ya wacana. Ya ini bukan wacana karena ada banyak masukan dari banyak pihak untuk pembuatan kanopi di depan, teras tambahan di depan ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya minta semua jemaat Tuhan, terutama pengurus-pengurus pos pelayanan baik dari pos PI, kaum bapak, pemuda, dan mungkin masih ada yang lainnya, silakan tinggal sejenak, kita akan rumuskan bagaimana kelanjutannya ke depan dari pihak pembangunan ya. Puji Tuhan. Lewat perantaran Roh-Mu yang kudus pada pagi hari ini, kami semua jemaat Tuhan dan hamba Tuhan mengucapkan selamat pagi kepadamu Bapa di surga. Rasa syukur kami Tuhan kami bawa kepada Tuhan pagi hari ini. Inilah hidup kami Tuhan. Kami akan persembahkan hidup kami ini lewat penyembahan kami, lewat pujian kami Tuhan. Biarlah itu semua boleh naik dan sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amat terlebih Tuhan, pagi hari ini kami juga rindu hidup kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus, urapi kami semua Tuhan tanpa terkecuali. Yang ambil bagian maupun jemaat Tuhan, yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan, hentar mereka Tuhan, tuntun mereka Tuhan. Sukacita Allah melingkupi mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Suasana hari yang baru ini Tuhan, kami akan menyembah Tuhan. Kami akan beria-ria memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Glory. Aku buka mataku dan lihat wajahmu,
ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Dan beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Glory, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, Yesus. Glory, haleluya. Kami rindu Tuhan tetap menjadi penyembahmu Tuhan. Buka mata, Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dengan hormat jemaat Tuhan, mari sama-sama kita berdiri, kita angkat pujian. Bila ku buka mataku, Benar Tuhan, kami membuka mata-Mu Tuhan, kami memandang wajah-Mu, ku tersanjung. kami sangat terkagum Tuhan dan tersanjung. Ku lihat hidupku dan karya tanganmu, Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu jemaat Tuhan saja. Yesus, yes. Inilah kerinduan kami Tuhan.
Yesus. Amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Glory. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Inilah kerinduan kami Tuhan, ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Haleluya. Glory. Glory bagimu Tuhan. Di tempat maha tinggi Engkau Raja kami, Allah kami. Yesus, segala kemuliaan bagimu. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur kami, Terpujilah Engkau Tuhan kami naikkan pujian kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Atas segalanya Engkau hidup luar biasa. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hosana bagimu di tempat maha tinggi. Hosana bagimu. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Maka jiwa kami menyembahmu, Yesus Tuhan. Yesus, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ini suara kami, Haleluya. kami mau datang menyembahmu, Yesus Tuhan. Yesus, haleluya. Yes. Mari lulukan Tuhan kita. Kita lulukan Tuhan kita dari dalam hati yang paling dalam. Kita katakan Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib, Engkau kudus, Engkau mulia. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya.
bagimu Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau sungguh dahsyat, ajaib, perkasa dan mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan beria-ria meninggikan Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Raja yang akan datang, tidak lama lagi kita akan memperingatinya. Tapi Raja itu tetap ada dalam kehidupan kita, di hati kita. Haleluya, kita katakan. Katakan pujian. Amin. Lebih lagi puji Hosana. Yes, puji Hosana. Amin. Mulia namanya. Sekali lagi puji Hosana. Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Katakan puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Glory, haleluya. Hosana bagi Tuhan di tempat matinya. Haleluya.
Haleluya. Hanya denganmu Tuhan kami dapat terbang tinggi. Kami dapat melakukan perkara-perkara besar Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu tentang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Siapa yang nuntun? Langkahku. Amin. Yesuslah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya ku selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Glory, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesuslah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya ku selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan tetap menjaga kita, menopang hidup kita. Tuhan tidak pernah melepaskan hidup kita. Dalam hidupku, berkuasa percaya ku selamanya. Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya ku selamanya. Yes, Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya persilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita percaya apa yang sudah kita buat pagi hari ini biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita hanya sementara hidup dalam dunia ini. Tapi apabila kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam akan hidup kita. Glory. Kita akan diisi oleh firman Tuhan pagi hari ini. Dikuatkan dengan firman Tuhan. Mari kita katakan. Dekat padamu
rinduku. Yes. Setiap kataku kau pun menunggu. Amin. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Yesus, haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Inilah kerinduan kami, Bapa. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu. Setiap kataku, kau pun Kau menunggu setiap apa yang kami rindukan, Tuhan. Kata-kata kami kepada Tuhan. Aku sangka ku temukan. Kami menemukan kasih di dalam Engkau, Tuhan. Yes. Yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang Wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, hadirmu dalam hidupku. Mari kita katakan lagu ini, jemaat Tuhan, sekali lagi saya undang bagi wajahmu, mengikuti. Mimbar sasarkan pada hambanya yang lain kali. Hadirmu dalam hidupku.
Kita satu dalam doa. Pujian, hormat, dan syukur. Kemuliaan, pengagungan, dan kehormatan hanya bagimu ya Aba ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di tengah berbagai macam bentuk kesibukan kami, hari ini Tuhan kumpul kami lagi kembali. Kami dapat mengasingkan diri kami sejenak untuk ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa buat cuaca yang Engkau berikan bagi kami. Udara yang sejuk dan tidak menjadi penghalang bagi kami untuk boleh hadir dan beribadah di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat napas kehidupan ini yang Engkau anugerahkan bagi kami dengan cuma-cuma. Dan pagi ini kami hadir untuk mengucapkan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang Engkau taruh di hati sahabat-Mu untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau satu-satunya firman yang hidup, yang jadi manusia, tinggal ada di antara kami. Kami berterima kasih Bapa, punya Tuhan yang ajaib, luar biasa, dahsyat, tidak ada yang sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa, diberkatilah firman-Mu yang akan kami sampaikan. Diberkatilah mulut tidak bibir sahabat-Mu. Biar Roh Kudus yang berbicara, bukan kemauan kami, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghambat jalannya pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semua sudah dihancurkan oleh kuasa pujian, penyembahan, dan doa-doa kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyampaikan firman-Mu, dan umat Tuhan siap untuk mendengar. Roh Kudus nyatakan karya-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita berjumpa lagi dalam ibadah. Kita sudah persiapkan diri kita semua, saudara, untuk masuk dalam satu momen yang sangat bersejarah, yang mempunyai nilai sangat tinggi. Sudahkah siap kita untuk menghadapi perayaan yang besar ini? Dari hati kita, iman kita. Dan berterima kasihlah kepada Tuhan kalau sampai pada tahun ini Tuhan masih berkenan bagi kita untuk bisa merayakan ulang tahun hari kelahiran Tuhan Yesus yang sudah terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Saya tidak mau katakan 2000 tahun. Sudah lebih dari 2000 tahun. Tahun ini aja kita sudah masuk 2025. Sudah lebih dari 2000 tahun. Yesus lahir. Kelahiran itu saudara, yang menjadi pokok penting bagi kita. Apakah benar dia lahir di hati kita? Apakah benar dia hadir dalam kehidupan kita? Sebagai orang percaya.
Jawabannya ada pada kita masing-masing, saudara. Tapi saya harus yakinkan kita semua, Bapak Ibu, bahwa dengan iman kita mau katakan, Yesus lahir di hati saya. Yesus ada di hidup saya. Itu biar pribadi yang mengatakannya seperti itu. Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, hari ini setelah saya dapat informasi dari Pak Gembala untuk pelayanan hari ini, firman Tuhan memang ajaib, saudaraku. Firman itu hidup, firman itu kudus, firman itu berkuasa. Dan tiap hari baru adanya. Tiap hari firman Tuhan itu baru adanya. Dan kita harus pahami, Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup ini, perenungan firman itu modal utama bagi kita. Doa itu modal utama. Penyembahan bagi Tuhan itu modal utama. Beribadah kepada Tuhan. Semua menyenangkan hati Tuhan. Nah, pagi ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu firman. Kalau kita jeli, kita tanggap untuk melihat akan kondisi, situasi sampai hari ini, saya mau katakan Bapak Ibu bahwa fenomena akhir zaman ini justru umat manusia, bahkan tidak menutup kemungkinan orang percaya pun kehilangan kasih. Kasih jadi pudar. Kasih jadi hambar. Tapi kita mau lihat hari ini firman-Nya yang boleh menguatkan kita, meneguhkan kita dalam hubungan kasih kita dengan Bapa kita di surga. Hari Rabu kemarin kalau saudara hadir dalam ibadah agape, saya lihat ada banyak yang hadir waktu itu. Saya juga hadir. Firman ini sudah diangkat oleh Pak Joni Mancube. Saya bertanya dalam hati waktu Pak Pendeta kabarkan saya. Sebab firman itu juga yang sudah saya persiapkan jauh sebelum Pak Joni Mancube sampaikan firman itu di kebaktian agape Rabu kemarin. Lalu kalau saya sudah dengar itu hari Rabu, apakah tidak boleh saya sampaikan hari Minggu? Saya mau katakan Bapak Ibu bahwa firman Tuhan baru setiap hari. Di saat kita baca, kita renungkan, dia baru tiap hari. Dan ada rema-rema yang terbaru yang Tuhan taruh bagi kita. Sebab itu Bapak Ibu dalam satu persiapan firman, memang doa itu sangat diperlukan. Kita minta petunjuk Tuhan, kita minta rema yang baru. Puji Tuhan, sahabat saya Pak Joni Mancube sampaikan itu bicara tentang hukum kasih. Itu yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Kasih di dunia ini semakin pudar. Tapi saya yakin dan saya percaya kita jemaat GBT punya kasih yang tetap utuh. Amin saudara. Katakan amin. Tidak akan pudar. Tidak akan luntur. Tidak akan dihanyutkan dengan berbagai arus dunia yang semakin tidak menentu. Dan hari ini kasih Tuhan itu akan diangkat kembali. Membawa kesegaran bagi kita. Di dalam menyongsong peringatan hari kelahiran Yesus.
Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat sejenak dari Injil Matius. Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22. Ini bukan inti khotbah di situ. Tapi ini sebagai nats membimbing kita yang nanti kita tiba pada pokok yang sebenarnya dari hubungan dengan firman ini. Jadi kalaupun saya sampaikan hanya sekedar membawa kita untuk lebih memahami dan mengerti mengapa dan mengapa hukum kasih itu menjadi hukum yang utama dan yang terutama bagi orang percaya, bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Hukum kasih. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya akan coba baca Saudara dari terjemahan ILT. Dalam perikopnya berkata begini. Hukum yang terutama. Dan ketika mendengar bahwa dia telah membungkam orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, berkumpullah bersama, dan seorang dari mereka, seorang ahli Torah, bertanya sambil mencobai dia yang berkata, Guru, manakah perintah terbesar dalam Torah? Dan Yesus berkata kepadanya, kasihilah Tuhanmu, Elohimmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah bergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Matius 22, secara khusus ayat 34 sampai 40, itu kalau di gereja Protestan, karena saya bekas gereja Protestan, saya tahu persis. Bahkan di oikumene pun kami terapkan dulu. Sesuai dengan liturgi yang berlaku. Selalu pasal 22 dari ayat 34-40 ini, Injil Matius selalu diucapkan. Dan jemaat diajak juga untuk mengucapkannya. Kenapa saudara? Itu untuk mengingatkan kita bahwa hukum kasih itu sangat penting. Sangat penting. Kalau saya melihat saya belajari dari Injil Matius pasal 22 ini, khusus ayat 34 sampai 40, itu memberikan satu gambaran bagi kita bahwa hanya ada satu hukum yang terbesar, dan hukum apapun yang ada dalam dunia ini tidak sama seperti hukum ini. Ini hukum surgawi, hukumnya Kristus yang Kristus kasih buat kita untuk kita bawa dan kita terapkan di dalam hari-hari hidup kita. Ini harus sinkron, saudara. Harus seiring dan sejalan. Kasih akan Tuhan dan kasih akan sesama manusia. Ada kalanya Bapak Ibu, dengan jujur saya katakan, kita hanya sebatas sampai kasih akan Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita. Jadi jangan heran dalam keluarga ada anak bunuh bapak, ada bapak bunuh anak, istri bunuh suami, istri bunuh anak. Hukum ini hilang. Tapi kalau kita paham, kita mengerti, jangan terjadi itu.
Itu permainannya iblis, saudaraku, untuk menjatuhkan iman kita, merusak kehidupan kita. Kan dia punya tugas datang utama dalam dunia ini untuk membunuh, membinasakan, mencuri. Itu dia punya hukum, saudara. Itu hukumnya iblis. Tapi hukum Kristus, kasihilah Elohimmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasih akan sesama manusia. Kalau engkau Bapak Ibu, Bapak-bapak engkau punya kasih, jangan coba-coba taruh tangan untuk istri. Ada rumah tangga Kristen yang begitu, saudaraku. Mentang-mentang jadi kepala rumah tangga, seenak terhadap istri. Bahkan juga terjadi sebaliknya. Istri juga tidak mau kalah, saudara. Ini hukum kasih itu hilang. Dan kalau hal macam itu terjadi, yang tertawa, yang bertepuk tangan siapa? Setan. Setan akan bilang, jalan terus. Pukul terus. Kalau tidak puas, bunuh. Hilang hukum kasih. Dan dunia terkecoh. Saudara melihat sendiri dengan mata kepala. Saksikan lewat media sosial, lewat televisi, siaran radio, lewat semua media yang ada. Begitu banyak diangkat tentang kejadian-kejadian terjadi yang menggambarkan bahwa hukum kasih hilang. Tapi saya percaya Bapak Ibu, bagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara yang setia, saudara yang tekun, saudara yang melibatkan diri dalam pelayanan, hukum kasih ini tetap teguh. Amin, saudara. Pegang ini. Orang bertanya, ahli Torah bertanya, Saduki bertanya kepada Yesus, hukum apa yang terbesar? Yesus jawab dengan pasti. Dan kedua hukum itu tidak sama dengan hukum yang diberikan oleh dunia. Tinggal kita, saudaraku, tekun di dalam doa kita agar hubungan kasih kita dengan Bapa di surga, hubungan kasih kita dengan sesama tetangga kita, siapapun dia. Jangan pilih kasih. Mentang-mentang dia bukan orang Kristen, kita tidak perlu mengasihi dia. No. Sebab firman berkata, kasihilah akan sesamamu manusia. Bukan hanya kasih sesama kita tidak bernakal. Tidak, saudara. Tidak. Buat semua orang yang ada di sekitar kita. Tunjukkan, buktikan. Ini loh saya anak Tuhan. Saya orang percaya. Saya mengerti hukum kasih. Saya mau terapkan hukum kasih itu. Untuk semua orang. Itu sebagai ayat pembimbing bagi kita, saudara. Sebelum kita tiba pada yang sebenarnya. Bukan sebenarnya, tetapi yang lebih lagi mendetail. Jadi tadi Matius pasal 22 itu merupakan ayat pembimbing bagi kita untuk membuka cakrawala pikiran kita untuk kita mengerti dan kita tahu bahwa ada satu hukum yang tidak boleh dilanggar. Itulah hukum kasih. Puji Tuhan. Mari kita buka apa yang menjadi inti khotbah ini. Injil Markus. Injil Markus pasal 12. Kalau bisa ditampil, silakan tampil. Biar jemaat bisa baca. Ya, mungkin ada yang tidak menggunakan Alkitab kan? Tutup aja HP-nya.
ada di sini. Ini jelas. Makanya saya selalu mau katakan Bapak Ibu, bawalah kitab suci dalam ibadah dimanapun. Di rumah tangga, ibadah keluarga, apalagi ibadah seperti begini. Saya tidak anti HP, saya juga punya HP. Tapi kalau saya baca firman, saya renungkan firman, saya menggunakan kitab suci. HP sementara dimatikan, disingkirkan dulu. Saya lebih percaya kitab suci daripada HP. Saya lebih yakini kitab suci. Namanya aja suci, saudaraku. Adakah HP suci? Ada yang bisa jawab? Adakah HP di dunia ini segala macam merek suci kah? Tidak ada. Bohong kebanyakan. Memang ada tercantum kitab suci. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Dulu waktu belum ada kitab suci, orang ibadah, wow, kitab suci di tangan. Waktu belum ada HP. HP ini kan baru saja muncul, saudaraku. Tahun 80-an mana ada HP? 70-an apalagi. Dan orang Kristen ibadah, semua bawa kitab suci. Alkitab. Tapi begitu HP muncul, kitab suci dilupakan. Seolah-olah tersingkir. Lebih utama HP daripada kitab suci. Anak cucu saya, berani ibadah kamu bawa HP atau buka HP waktu khotbah, siap di rumah. Akan terima omelan. Saya tidak mau. Saya kalau tidak salah ada lihat Payo posting di HP lewat grup berapa hari yang lalu. Ada gambarnya kan? Saya ingat itu. Mengingatkan bagaimana dalam ibadah kitab suci yang dipakai. Dan itu benar, saudara. Kita melihat Markus pasal 12. Ayat 28 sampai 31. Berbicara tentang perintah yang utama. Dan setelah mendengar mereka berdebat, ketika mengetahui bahwa dia menjawab mereka dengan jitu, salah seorang dari para ahli kitab itu sambil mendekat menanyai dia, manakah perintah yang utama dari semuanya? Saudara perhatikan, ayat 29, Yesus menjawab kepadanya, yang terutama dari semua perintah adalah, dengarlah hai Israel. Ini penekanannya. Dengarlah hai Israel. Dan kalau saya boleh katakan tadi mimbar ini, dengarlah jemaat tabernakel. Dengarlah semua saudara yang hadir. Kenapa justru di Markus pasal 12 ini penekanannya kepada Israel? Ini yang menjadi rahasia sebenarnya. Kenapa dia tidak bilang kepada jemaat yang ada di Afrika, Indonesia, Eropa? Dikhususkan dalam Injil Markus ini, dengarlah hai Israel. Karena dia tahu, saudaraku. Ingat pada waktu dia masuk Yerusalem, umat Tuhan bersorak-sorai, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi raja, dimuliakanlah Tuhan. Sampai pakaian-pakaian dihampar di jalan untuk Yesus berjalan, saking hormatnya. Tapi di balik dari itu, di mulut yang sama, yang tadinya memuja Yesus, akhirnya berkata apa? Salibkan dia. Mulut yang sama.
Makanya Injil Markus dia memberikan penekanan kepada bangsa Israel. Dengarlah Israel. Mengingatkan mereka. Yesus sudah tahu kok. Di satu sisi kamu agungkan saya, kamu tinggikan saya. Tapi endingnya, engkau dari mulut yang sama berkata, salibkan dia. Yesus menangis di situ. Saudara lihat ini. Ini rahasia yang dibuka Injil Markus ini. Dengarlah Israel. Dan Yesus menjawab kepadanya, yang terutama dari semua perintah adalah, dengarlah Israel. Elohim kita adalah Tuhan Bapa kita. Ia Esa. Dan kasihilah Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama. Dan kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih besar daripada ini. Tidak ada perintah yang lebih besar. Tidak ada perintah yang lebih istimewa dari perintah yang Tuhan katakan tadi. Kasihilah Elohimmu, Bapamu di surga. Itu salib. Yang vertikal untuk Tuhan. Yang horizontal untuk sesama kita. Yang horizontal. Betul saudara. Ada banyak orang mengasihi Tuhan, yes, oke. Tapi mengasihi sesama manusia. Ini yang menjadi tanda tanya sampai hari ini. Katakan mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi manusia. Tidak mengasihi sesama. Masih timbul gosip di mana-mana. Masih ada cemburu, iri hati, dendam di antara sesama manusia. Maka jangan heran terjadi pembunuhan dalam rumah tangga. Ada racun yang besar yang ditebarkan oleh manusia sendiri. Maka hilanglah itu hukum kasih. Padahal Tuhan sudah katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Betul, saya percaya bahwa semua saudara kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tapi bagaimana dengan kasih kita akan sesama? Ini yang saya katakan Bapak Ibu. Dunia sedang hilang kasihnya. Kasih menjadi pudar di tengah bangsa-bangsa. Pertanyaan besar bagi kita. Sampai sejauh mana saudara dan saya kita mengasihi istri kita. Kita mengasihi suami kita. Kita mengasihi anak-anak kita. Kita mengasihi cucu kita. Ingat Bapak Ibu, saya berulang kali selalu katakan pada kita, Anda harus banyak berdoa buat pendeta kita. Engkau mengasihi pendeta kita, berdoa untuk dia. Bukan berdoa untuk diri sendiri, saudaraku. Engkau mengasihi ibu gembala, engkau harus berdoa untuk ibu gembala. Jangan berdoa untuk diri sendiri. Kadang-kala manusia seperti itu, saudara. Cukup sampai sebatas diri sendiri. Tapi bagaimana dengan yang lain? Apalagi dalam hidup berjamaat. Jangan lupa, saudaraku. Jangan lupa. Banyak berdoa dan saudara harus berdoa. Untuk Bayo. Untuk ibu gembala. Dan semua yang melayani. Bukan hanya khotbah. Yang melayani pujian juga. Harus kita kasihi Bapak Ibu. Dengan kasih surgawi. Sebab ini hukum yang utama dan yang terutama. Memang tidak ada hukum lain yang bisa menyaingi hukum kasih ini.
Ini membuat dunia bingung. Orang lain bingung. Kok ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan? Udah dimaki-maki, dihujat, tetap nyatakan aku mengasihi engkau. Kan luar biasa ini saudara. Kita diolok, kita dihina. Tetapi kita tetap tunjukkan aku mengasihi dia. Sekalipun sakit. Tapi kita tetap mengasihi. Siapapun mereka. Siapapun mereka. Kasih memberikan dampak yang sangat luas Bapak Ibu. Di saat Anda berdoa untuk orang lain, itulah hukum kasih dijalankan. Tidak hanya sebatas kita dengan kita saja. Tidak. Semua orang. Semua orang. Saudara pernah mendengar kesaksian dari Bapak James Mannequin? Pak Yo kenal itu. Pak Dolok juga kenal. James Mannequin adalah seorang hamba Tuhan, pendeta. Istrinya orang Dayak, Ibu Tuti. Saya kenal baik mereka. Semua Pak Yo kenal. Dia menggembalakan GBI Kasih Kristus Balikpapan. Saya tidak tahu sekarang apakah masih dia atau tidak. Cuma saya pernah dengar bahwa dia tidak lagi jadi gembala di situ, istrinya yang ambil. Apakah ada masalah saya tidak tahu. Sudah sekian lama tidak ketemu. Nah, satu kesaksian dia, waktu kami saum tempo hari, sekolah orientasi melayani, yang dilayani oleh Betani, Pak Dolok salah satu murid. Ya, Pak Dolok, kita sama-sama kan? Pak Galingging. Nah, Pak James Mannequin itu salah satu guru yang datang untuk mengajar. Di samping Boy Israel, bahkan pendeta Samuel, Bapak Juli Lau, Edi Mulyadi. Mereka lah jadi guru kita. Sampai wisuda. Ya. Di situ Pak Dolok ini saksi loh. Yang masih ada sampai hari ini. Pak Galinggi juga saksi. Dari sekian banyak pada waktu awal, saudaraku. Banyak. Gereja Ekumen itu hampir penuh. Banyak yang hadir. Mau ikut ambil bagian sekolah orientasi melayani. Seiring dia jalan waktu. Satu mulai tersingkir. Mulai mundur. Sampai akhirnya tiba. Sampai wisuda. Kami cuma 5 orang. Saya, Pak Dolok, Pak Galingging. Masih ada jasnya Pak. Warna abu-abu. Ya kan? Ibunya istri Thomas Bato. Sama Ibu Siotang. Yang wisuda kita waktu itu. Di gereja Oikumene. Lis Saudah. Si Ratu Dangdut. Yang bertobat. James Mannequin saudaraku. Dia membuktikan bagaimana kasihnya sesama manusia. Pada waktu penginjilan mereka. Di daerah pedalaman. Entah di mana. Pedalaman Kalteng mungkin atau di mana saya kurang tahu. Tidak jelas. Dalam perjalanan penginjilan. Di satu daerah katanya yang kayak padang pasir gitu. Berjumpa dengan orang buton punya anak. Laki-laki kira-kira umur seperti. Ini Erol udah terlalu besar nih. Sedikit dari kakaknya Erol. Anak itu buta. Tapi dia bermain dengan teman-temannya. Bermain bola. Di lapangan padang pasir itu. Waktu James Mannequin mereka dengan rombongan lewat. Jalan kaki ini. Penginjilan mereka. Dia melihat. Anak-anak lain. Matanya ada baik. Bisa melihat. Tapi ini satu buta. Tergugah hatinya. Melihat keadaan itu.
Sempat dia berdoa, mereka berdoa dulu. Tanya Tuhan, apa yang harus kami buat? Tergerak hati kami mau berdoa untuk anak buta ini. Orang buton Islam, saudara. Orang Muslim. Sepakat mereka. Pak James berdoa. Anak itu dipanggil. Kamu buta, Dek? Iya, Pak. Kamu tidak bisa lihat? Tidak bisa. Apa yang kamu pandang sekali? Gelap. Tapi kamu bisa main bola. Perasaan katanya. Jadi orang buta punya perasaan sangat halus. Lalu ditanya sama Pak James. Kamu mau melihat? Kalau kamu bisa melihat, apa yang terjadi? Wah, senang dong. Buta sekian tahun. Kalau bisa melihat, sukacita katanya. Tapi Pak James bilang, kamu harus yakin bahwa yang menyembuhkan kamu bukan saya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan kamu. Kamu percaya? Kamu tahu nama itu? Belum pernah dengar. Sekarang kamu dengar. Kalau kamu percaya, Yesus bisa sembuhkan kamu. Apa dipraktikkan oleh Pak James Manekin? Dia ludah di lantai. Di tanah yang penuh debu. Ludah. Ingat saudara? Yesus pernah menyembuhkan orang buta dengan lempung. Ludah. Yang dicampur dengan pasir. Dioleskan pada mata. Orang buta sembuh. James Manekin dia praktekkan itu. Dia angkat tangan dalam nama Yesus. Terjadilah mujizat. Sebab Yesus berkata, kamu akan lakukan banyak perkara besar yang tidak pernah saya lakukan, bisa kamu lakukan. Dia berdoa, lalu anak itu diambil. Itu ludah sudah campur dengan pasir, jadi lumpur. Itu diambil, saudaraku. Dioleskan pada mata yang buta. Dalam nama Yesus, engkau pasti akan melihat. Begitu selesai, belum dibersihkan, dia sudah berteriak, oh terang, terang, terang. Dia melihat suasana terang. Lalu dibersihkan, saudara, pakai air mineral. Matanya untuk bersihkan lumpur itu. Dan dia melihat. Dia bilang, ini siapa? Ini siapa? Dia tahu suara temannya. Oh ini si ini si ini. Lalu ditanya sama Pak James. Kamu sudah bisa melihat? Iya Pak. Kamu tahu siapa yang sembuhkan? Yesus sembuhkan. Haleluya. Dari saat itu saudaraku, dia pulang ke rumah, diantar sama mereka. Bapak dan ibunya bergembira luar biasa. Anak itu cerita buat orang tuanya. Bapak itu berdoa buat saya. Pakai ludah campur pasir. Mata saya dioleskan. Dalam nama Yesus saya melihat sekarang. Oh puji Tuhan. Langsung dia bilang buat bapak dan ibu. Hari ini kita harus percaya Yesus. Karena Yesus luar biasa. Langsung saudara dilayani. Sama mereka 5 orang. Ada Boy Israel. Ada James Manekin. Ada siapa lagi itu. Langsung dilayani. Ini yang membuktikan Bapak Ibu saya bilang. Kasihnya kepada sesama. Dengan kasihnya begitu besar. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Orang buta melihat. Seperti itulah yang Tuhan mau Bapak Ibu. Sehingga dia katakan kepada, dengarlah Israel. Dengarlah Israel. Bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembah, patut dikasihi dengan segenap hati dan segenap akal budimu, dan juga kasih akan sesama manusia. Memang di zaman itu Bapak Ibu, Israel kehilangan kasih. Israel kehilangan kasih kalau baca sejarah. Tetapi dengan apa yang Yesus katakan mengingatkan mereka, mereka harus bangkit. Mereka harus sadar. Tuhan sudah bilang, dari mulut kalianlah kalian puji saya, agungkan saya, pakai pohon palem, daun palem, jubah
pakaian ditaburkan di jalan. Pengganti permadani. Untuk Yesus berjalan. Tanda hormat dan kasih mereka kepada Tuhan sebenarnya. Tetapi sayang di balik sayang Bapak Ibu. Dari mulut yang sama yang tadi memuja-muja Tuhan. Dari mulut yang sama yang berkata, salibkan dia. Salibkan dia. Saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita rajin baca Alkitab. Saudara akan temukan begitu banyak bicara hukum kasih. Tadi aja pujian yang dibawa Bapak Mujiono. Saya lihat hukum kasih dinyatakan secara langsung. Kok bisa sama? Haleluya. Pujian pun sudah mengingatkan kepada kita Bapak Ibu. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan mengasihi akan sesama. Dulu saudaraku, waktu belum bertobat. Yang harap. Saya tidak tahu berapa banyak muka yang sudah kenal pukulan saya. Saya tidak tahu berapa banyak. Sejak dari masih SMP. Sampai SMA. Sampai kerja. Nanti dihandil baru bertobat. Nanti dihandil baru bertobat. 44 tahun hidupku dihandil. Lebih dari 1/2 umur saya habisnya dihandil. Umur sudah 77. Lebih dari 1/2 usia saya habiskan dihandil. Kenapa saudaraku? Kenapa? Disinilah saya merasa saya dibawa oleh Tuhan untuk bertobat. Mengenal Tuhan. Mulai coba bangkit untuk doa. Walaupun kadang-kadang tersandung juga saudaraku. Tetapi dengan kasih Tuhan yang besar. Dia angkat kita kembali. Agar tidak jatuh tergeletak. Saya bersyukur atasnya. Makanya pada waktu saya sudah serahkan tugas pelayanan Oikumene untuk mereka pengurus yang baru. Anak saya di Makassar kan tanya, Pak, masih senang dihandil atau mau pulang Makassar? Saya bilang, masih dihandil. Cari tanah, kita bangun rumah. Dapatlah tanah yang sekarang rumah kita, yang saya tempati. Sampai beberapa tahun yang lalu pun masih bertanya, masih senang Pak? Senang. Hidup di dalam Tuhan sebenarnya penuh dengan sukacita. Tapi yang pasti saudaraku, kasihi Tuhan dan kasihi akan sesama manusia. Ini hukum yang terbesar, yang terutama, yang utama. Tidak boleh diabaikan. Saling mengingatkan saudaraku. Ini tanggal berapa minggu ke depan, saudara kita sudah akan merayakan perayaan Natal bersama di tempat ini. Adakah saudara mendukung panitia perayaan Natal? Jangan cuma merayakan. Dukung Ade Malangi ini. Ketua panitia dengan seluruh jajarannya. Doakan mereka. Oh Ade, waktu sebelum kamu dipilih sekalipun, saya sudah berdoa secara pribadi. Siapapun nantinya panitia Natal, Tuhan berkati. Ikat kami dengan cinta kasih Tuhan. Bergandengan tangan bersama dalam satu kasih. Untuk angkat pekerjaan Tuhan yang besar ini. Semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan supaya ada dipuji. Tidak. Yesus dimuliakan. Dan jangan lupa doakan Pak Gembala. Doakan Ibu Gembala. Anak-anaknya. Hengki, Nini, Yohan, sampai pada cucu. Jangan dilupakan. Haleluya. Saya bersyukur, berterima kasih Bapak Ibu. Akhirnya kita kumpul terus dalam satu persekutuan yang indah. Bersama Gereja Bethel Tabernakel. Kalau Junius bisa keserahkan ini. Bukan karena banyak uang. Tapi karena kasihnya. Karena kasihnya, dia memperkorban berapapun harganya. Ini bukan harga murah ini. Nih.
Saya tanya Pak Pendeta di ibadah di mana itu hari. Pak, kalau itu dijalankan berapa power yang dipakai? 7.000 watt. Oh, besar. Saudara harus mendoakan Saudara Jenius. Saya doakan kamu Saudara Jenius. Maju terus nyong. Berkorban bagi Tuhan tidak sia-sia. Itu berharga. Apapun nilainya. Dan inilah wujud kasih yang dia lihat secara mata jasmaninya agar melengkapi perabot rumah Tuhan. Lengkaplah perabot rumah Tuhan yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Hukum kasih, hukumlah yang terutama. Kasihilah sesama manusia, kasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan pilih bulu. Jangan pilih bulu. Semua harus dikasihi. Itulah kasih Kristus bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. 1 Korintus pasal 13. Ayat 1 sampai dengan 13. Paulus ingatkan kembali itu. Paulus ingatkan saudaraku. Boleh ditampilkan 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Paulus katakan, biar engkau punya kuasa memindahkan gunung. Engkau bernubuat pindahkan gunung, tercampaklah ke laut. Tapi kalau engkau tidak punya kasih, engkau bisa bernubuat, engkau bisa bahasa roh. Tapi kalau engkau tidak punya kasih, nol. Sama-sama dengan gong yang gemerincing. Istilah populer dalam pendidikan, tong kosong, nyaring bunyinya. Biar engkau punya karunia seperti apapun, perintahkan gunung pindah ke laut. Engkau bernubuat, engkau bahasa roh. Tapi kalau engkau tidak punya kasih, nol. Tidak ada arti apa-apa. Ini makanya dikatakan hukum yang utama dan terutama bagi manusia. Bagi umat Tuhan. Bagi kita semua. Mungkin orang katakan itu berat. Mungkin orang berkata itu berat untuk menjalankan hukum kasih. Sebab kita masih hidup dalam dunia. Masih ada daging, dicubit pun sakit. Mungkin kadang-kadang seperti itu yang muncul di pikiran kita. Sehingga kita tidak mampu untuk menerapkan hukum kasih itu 100%. Memang untuk mencapai itu mungkin belum sempurna. Tapi pada akhirnya kan kita sedang menuju pada kesempurnaan. Akhirnya akan sempurna. Asal kita mau untuk disempurnakan. Buka hati. Ini Paulus berikan penegasan dalam jemaat Korintus itu. Biar engkau bisa berbahasa roh, engkau bisa pindahkan gunung, engkau punya iman sebesar apapun juga. Tapi kalau engkau tidak punya kasih, engkau sama dengan gong yang gemerincing. Tidak punya arti apa-apa. Ini penegasan Paulus sangat keras sebenarnya saudara. Supaya mengingatkan kita tentang hukum kasih itu. Dalam perjalanan iman, dalam perenungan, saya temukan satu, ya mungkin dapat dikatakan satu istilah. Mulai dari Taman Getsemani, Via Dolorosa, sampai Bukit Kalvari. Yesus tunjukkan kasih-Nya. Via Dolorosa. Dari Getsemani, sebelum darah tertumpah di Bukit Salib, Golgota. Sebenarnya Yesus sudah menumpahkan darahnya lebih dulu di Taman Getsemani. Pada waktu dia berdoa, peluhnya bagaikan tetesan-tetesan darah jatuh ke bumi. Apalagi waktu Via Dolorosa. Terima cambukan, terima pukulan, darahnya menumpah.
Adakah Yesus balas, saudaraku? Justru di salibnya dia berkata, ampunilah mereka Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari Getsemani, Via Dolorosa, sampai di di Kalvari, Yesus tunjukkan betapa besarnya kasihnya bagi dunia. Saya undang saudara-saudara, tim pemuji, silakan ambil tempat depan. Dari Getsemani, Via Dolorosa, sampai di Kalvari, Yesus tunjukkan kasihnya yang sangat luar biasa. Sekalipun dicambuk, diludah, ditombak, dipaku, diberikan mahkota duri, dia tetap menunjukkan kasihnya. Dari Bukit Kalvari, salib Kalvari, dia membuktikan kepada dunia ini, dia mengasihi sekalipun dia disakiti. Ampunilah mereka Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itu wujud nyata kasihnya kepada dunia ini. Pendeta Awan Datu dalam satu tulisan yang saya pernah baca, dia katakan begini, andaikan samudra ini jadikan tinta, langit ini jadikan kertas, untuk menulis kasih tidak sanggup. Terlalu tinggi, terlalu dalam, terlalu luas kasihnya Tuhan. Laut bisa diukur, tinggi gunung di Himalaya bisa diukur, kasih Tuhan tidak bisa diukur, melebihi segala-galanya. Itulah kasih Tuhan. Saudara dengarkan nanti, pujian akan dinaikkan oleh tim pemuji. Ada? Ya. Lebih tinggi dari gunung. Ya. Saudara dengar, nanti sebentar kita nyanyi bersama. Tapi mereka akan nyanyikan pujian ini. Saudara dengar pujian ini. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku setulus dengan kasih-Mu. Sekali lagi, lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra.
Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku setulus dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami Tuhan, hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawaban. Saya jemput saudara angkat berdiri, kita angkat pujian ini sama-sama. Lebih tinggi dari bumi, haleluya, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku setulus dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawaban. Hangatkanlah hati kami Tuhan, hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawaban, kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu jawaban, kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu jawabannya. Haleluya, 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 haleluya. Oh sana, bagi-Mu Raja di atas tempat yang maha tinggi. Pujian, hormat, syukur. Gloria, haleluya. Gloria, kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Segala yang bernapas memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Gloria la basca la basca. Enada ya la
banda la banda. Hallelujah. Glory. Shema glory. Shema glory. Oh, 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 oh. Hallelujah. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci. Kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Saya serahkan kepada Pak Pendeta. Kasih-Mu adalah segalanya. Kasih-Mu jawaban. Bapak, terima kasih kepadamu pada saat ini. Syukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Roh Kudus memeteraikan sabda-Mu dalam setiap hati. Kiranya kasih yang agung itu terus bertumbuh dalam hidup kami, sehingga kami terus mengasihi Tuhan dan senantiasa mengasihi Tuhan dimanapun kami berada. Juga kami dapat mengasihi, dimampukan mengasihi sesama kami dimanapun juga dan siapapun, sehingga kasih Tuhan senantiasa dinyatakan melalui hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan memakai selalu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, amin. Silakan duduk. Saya beri kesempatan Bapak Junius maju ke depan, ya. Beri kesaksian, tadi tidak diberitahu di awal. Mari, ada yang mau disampaikan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya nggak tahu ngomong apa Pak Yo ini Pak. Tapi aku mengucap syukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami, lebih dalam kehidupan saya. Mungkin sebagian kita tahu saudara-saudara latar belakang saya bagaimana, tapi Tuhan mau menunjukkan kebaikannya, dan saya tidak mau menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya untuk diri saya sendiri, tapi saya ingin apa yang Tuhan berikan boleh berguna juga untuk kita semua, buat orang lain, terlebih untuk Tuhan. Jadi jangan lagi bilang ini apa saya, janganlah. Ini punya Tuhan untuk gereja Bethel Tabernakel, untuk kita pergunakan bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan dari saya tapi dari Tuhan. Hanya mungkin melalui saya, tapi semua karena Tuhan. Kita boleh merencanakan, tapi Tuhan yang berkehendak. Dan dari sini saya bilang lagi, ayo, ini bukan punya saya, ini punya Tuhan dan untuk gereja Tabernakel. Mungkin itu saja. Terima kasih. Shalom. Ya, baik.
kita sudah dengarkan satu kesaksian ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan waktu awalnya kami datang mengukur pertama kali, beliau ajak saya ke sini menyampaikan jadi saya dengar ini nasar saya kepada Tuhan, kalau ada berkat dan Tuhan memberkati sehingga dapat memberikan apa yang bisa beliau berikan. Dan kita sudah lihat tentu pasti ini sesuatu yang lebih bagus dari yang kita pakai proyektor LCD gitu ya. Saya sampaikan banyak terima kasih tentunya kepada Pak Junius, senantiasa diberkati Tuhan, kekuatan kesehatan, dengan berkat rohani, kasih sukacita damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpahi dalam kehidupan, dan teruslah berkarya bagi kemuliaan Tuhan ya, sekarang dan selamanya. Kita terus doa untuk saudara-saudara kita juga di mana berada, dalam seluruh keberadaan mereka gitu. Lebih khusus mereka yang sakit, Tuhan pasti jamah. Kita juga sudah menyaksikan keadaan Bapak Joni Asibuan beberapa malam yang lalu yang kita kunjungi, dan kita terus doa ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan. Mari kita berdiri semua. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerahnya. Sebab hari Ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. sebab hari Ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami berterima kasih Tuhan sudah berkati kami dalam pertemuan ibadah kami pagi hari ini, dan sebentar kami pulang dengan segala berkat rohani yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala kelimpahan-kelimpahan surgawi memenuhi kehidupan kami. Tuhan yang berkati pekerjaanmu di tempat ini, pelayanan-pelayanan yang sedang berjalan, Tuhan campur tangan menjadi berkat besar bagi kami, berkat keselamatan bagi orang belum percaya. Demikian juga program-program kami lebih khusus dalam rangka ibadah Natal di tempat ini. Pada tanggal 6 kiranya Tuhan dahulu dalam segala perkara, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan, terus ikat kami dalam kasih-Mu, kami berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Injil diberitakan kepada siapapun, sehingga Tuhanlah yang dipermuliakan. Tuhan juga berkati semua jemaat GBT Muara Jawa, setiap pribadi, setiap rumah tangga, setiap pekerjaan, setiap usaha yang dijalankan, ditambah-tambahkan Tuhan. Bahkan dalam pelayanan kesaksian, dalam pengiringan, semua boleh bertumbuh, dan segala karunia-karunia Tuhan, karunia-karunia roh melimpahi kehidupan, dan buah-buah roh senantiasa mewarnai dalam perjalanan hidup. Diberkati semua anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Tuhan tolong mereka, Tuhan mendampingi hidup mereka tumbuh dengan baik, dengan sehat, dan kami yakin mereka dapat mencapai cita-cita mereka, dan mereka berhasil bagi kemuliaan-Mu. Jamah saudara-saudara yang sakit, Tuhan yang memulihkan. Siapapun juga yang saat ini mengalami gangguan kesehatan secara fisik, Tuhan jamah semua, Tuhan yang memulihkan. Bapak Joni Asibuan, Tuhan jamah. Kami tetap doa, kami tetap berseru memanggil Engkau sebagai penolong yang ajaib.
menyatakan kuasa-Mu. Demikian juga Bapak Dolok Seribu, Bapak Matius, kami yakin semua dijamah dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati semua sanak saudara keluarga kami di mana berada. Semua anak-anak kami ditolong Tuhan, diberkati dengan kekuatan kesehatan. Mereka jauh tapi kami yakin Tuhan mendampingi hidup mereka semua. Diberkati semua gereja-Mu, semua hamba-hamba Tuhan, seluruh umat Tuhan di berbagai tempat. Kami doa bagi kesatuan gereja, kami juga doa bagi pergumulan-pergumulan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan beri kemenangan. Kami doa bagi bangsa kami, negara kami Indonesia. Tuhan tolong senantiasa berkati pemerintah kami, pusat daerah, bahkan lebih khusus Muara Jawa di mana kami tinggal. Kesejahteraan Tuhan hadir. Kami semua leluasa dalam beraktivitas. Engkau dipermuliakan. Berkati setiap persembahan-persembahan anak-anak-Mu yang sudah dipersembahkan pada hari ini dan nanti yang akan datang. Tuhan limpahkan segala berkat-Mu dan mencukupkan segala kebutuhannya. Kami pulang, kami yakin Tuhan serta kami semua. Dan saudara-saudara arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sempurna. Kita semua yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita lanjut aja dengan sesuai dengan kita umumkan tadi untuk rapat pembangunan. Saya persilakan buat Ibu